Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ya jami'an nasi liyawmin la raiba fih ijma' bainana wa bainakum ilman nafi'a bi hawlika wa quwwatika wa qudratika la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kami muliakan, yang sama-sama kami hormati, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, wabil khusus malam hari ini kita berkumpul dengan para habaib dzurriyyah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Al Habib Sayyidil Walid Al Habib Muzaffar bin Yahya, dan juga Al Mukarram wal Muhtaram Sayyidil Walid Al Habib Hidayat bin Yahya, dan juga para habaib yang lainnya. Harapan kita malam hari ini kita berkumpul dengan cucu-cucunya Kanjeng Nabi. Besok lusa kita bisa berkumpul dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga orang tua kita bersama, guru kita bersama, Al Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Cecep Mata'anallah bituli hayatih. Semoga kumpulnya kita dijadikan sebagai perkumpulan yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengiring kepergian orang tua kita almarhum Bapak Haji Nimun. Insyaallah beliau meninggalnya dalam keadaan baik, apalagi sudah berstempel haji. Haji adalah ibadah yang satu-satunya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada duanya melainkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, wabil khusus kami berwasiat kepada keluarga besar Shahibul Musibah yang sama-sama kami muliakan, jangan habis kirimkan doa, kirimkan pahala, kirimkan hadiah-hadiah untuk almarhum. Kata Imam Al-Haddad, laulal ahya la halakatil amwat. Kalau bukan gara-gara orang yang masih hidup yang ingat kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, maka orang-orang yang berada di alam kubur semuanya binasa, karena sudah habis masa ibadahnya, sudah habis masa untuk mengambil takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, beliau sudah meninggal dalam keadaan baik, tinggal kita. Jangan sampai kita pulang daripada momen takziah ini kita pulang dengan tanpa membawa bekal, karena kematian itu adalah perkara yang gaib, yang paling dekat dengan kita. Yang sehat akan meninggal dunia, yang sakit juga akan meninggal dunia, baik muda maupun tua semuanya akan meninggal dunia tanpa terkecuali, baik ada persiapan atau tidak ada persiapan. Al-Imam Syafi'i, karena sayangnya beliau kepada kita, beliau mengatakan tazawwad minat taqwa, karena kita ini kulluna musafir, masing-masing dari kita yaitu sedang bepergian dalam perjalanan untuk pulang kampung, di mana tempatnya Nabi Adam alaihissalam dulu diperintahkan untuk masuk ke sana, yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk pulang kampung menuju surganya Allah tentunya tiketnya nggak murah, banyak rintangannya. Syaitan, iblis akan 24 jam standby mengganggu kita, menghalangi kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa tazawwad, karena kita lagi ingin pulang kampung menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yuk sama-sama kita bawa bekal, kita perbanyak bekal kita, supaya nanti ketika ketemu dengan Kanjeng Nabi kita nggak malu untuk mengharapkan syafaatnya beliau, supaya kita tidak malu untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bekal ini adalah ketakwaan, dalam arti sebisa mungkin kita perbanyak amaliyah ibadah kita perbanyak
kejagaan kita, kita jaga diri kita daripada perkara-perkara yang Allah murkai, yang Allah tidak ridhoi, dengan harapan besok lusa ketika kita masuk ke liang kubur, karena cuma dua pilihannya, imma raudhah min riyadil jannah ataupun hufrah min hufarin nirah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bahkan seandainya orang masuk kubur dengan tanpa membawa bekal, fakannama rakibal bahra bila safinah, seakan-akan dia melewati lautan yang ombaknya luar biasa dengan tanpa kapal. Niscaya dia akan tenggelam, akan binasa dengan dosa-dosa yang dia punya. Alhamdulillah kita punya Tuhan itu maha menutupi aib-aib kita. Kalau Allah zahirkan aib kita, kita akan malu, bertumpuk dosa kita di punggung-punggung kita, mungkin akan menggunung sehingga kita malu bertemu saudara kita, bahkan kita malu keluar kamar. Nah, mumpung masih ada roh di jasad kita, para hadirin, soalnya haidza janna lailun, apabila sudah datang waktu malam, tidak ada jaminan bahwa besok pagi ketika datang fajar kita masih hidup. Bahkan berapa banyak, bahkan min fata, berapa banyak seorang pemuda pada waktu paginya tertawa berbahagia, pada waktu sorenya masih tenang, wagat nusijat akfanuhu, akan tetapi kain kafannya telah ditenun, telah dipersiapkan bahwa ajalnya tidak lama lagi. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang menyesal, orang-orang yang melewati alam barzakh nanti besok lusa menjadi orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan lubang daripada lubang nerakanya Allah. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Enggak habis sampai di sana. Setelah alam barzakh masih ada alam-alam lainnya. Nanti akan dibentangkan yang namanya yaumul hisab, akan didekatkan matahari sedekat-dekatnya. Bahkan akan ada yang namanya yaumul mizan. Orang zalim tidak akan luput dari kezalimannya. Orang yang mengerjakan amal sedikit pun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita semua dengan keberkahan kita bisa berkumpul dengan para habaib, dengan para alim ulama, juga menghadiri daripada malam ketujuh daripada tahlilnya almarhum. Kita semua yang hari ini mengingat kepada beliau, besok lusa kita bakal diingat. Kita akan mendapatkan kiriman-kiriman doa sehingga bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim dalam keadaan selamat dan berjumpa dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup, para hadirin, kita harus pasang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kanjeng Nabi begitu sayang sama kita. Kita harus yakin bersama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai umatnya. Kalau kita tertusuk paku atau duri, sebelum kita merasakan sakit, kanjeng Nabi lebih sakit. Kanjeng Nabi telah terlebih dahulu merasakan sakitnya luar biasa. Maka dari itu jangan sampai kita tidak membalas kecintaan beliau kepada kita. Dengan apa? Dengan mendekat kepada para ulama, dengan mengingat yang namanya kematian, dan juga memperbaiki diri kita sebelum datang ajal, sebelum dikumandangkan nama kita dengan balutan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ya Rabbana, semoga kumpulnya kita semua pada malam hari ini tidak keluar dari tempat yang mulia ini, melainkan dosa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kumpulnya kita nanti di surganya Allah bisa bertetanggaan dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarrugna min ba'dihi tafarrugan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah min qaulin bila amalin. Minta maaf kalau kurang sopan. Innama ana turabun tahta aqdamikum. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada Habibana Mahbub